Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar Being a Female Leader in Technology Industry yang diadakan oleh Petra Career Center bekerja sama untuk kali ini dengan Forest Interactive. Sebelum masuk ke acaranya, bisa mungkin dites dulu ini volumenya udah oke, video udah jelas. Jadi hal-hal teknis yang perlu kita benerin dulu mungkin ada dari peserta. Sambil kalian ngecek, hari ini kita akan dengerin webinar gitu ya. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Mungkin waktu dengerin seminarnya udah mulai ada pertanyaan, nggak masalah. Langsung diketik aja di kolom chatnya. Nanti saya akan bantu lihat dan saya akan catat dan saya akan rangkum. Dan mungkin beberapa pertanyaan yang mirip bisa nanti sekalian dijadiin satu untuk ditanyakan ke pembicaranya. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya, nggak ada yang nulis sesuatu juga di chat soal teknis, jadi harusnya ini lancar-lancar aja, dan kita bisa mulai. Oke, saya Stefani Irawan, dan di Universitas Kristen Petra saya adalah Vice Head di Program Studi Sastra Inggris, dan hari ini saya nggak akan lakukan peran saya sebagai Vice Head di Prodi Sastra Inggris, tapi saya akan menjadi host buat kita semua di webinar Being a Female Leader in Technology Industry. Nah, sesuai namanya, sesuai nama webinarnya, kita akan ngomongin soal perempuan di industri teknologi di Indonesia. Nggak cuma peran perempuan di industri ini, tapi juga khususnya perempuan sebagai pemimpin. Nah, mungkin ini sesuatu yang cukup menarik ya, karena nggak bisa dipungkiri juga industri teknologi di Indonesia ini masih merupakan bidang yang nggak langsung diasosiasikan ke perempuan. Jadi masih cukup banyak yang beranggapan atau otomatis mengkaitkan industri teknologi ini dengan laki-laki gitu. Nah, kondisi seperti ini mungkin bikin banyak dari kita, khususnya teman-teman mahasiswa di sini ya, atau yang mau lulus, yang baru lulus sidang skripsi mungkin, yang lagi mau cari kerjaan gitu. Nah, mungkin jadi ragu kalau mau masuk ke bidang teknologi gitu ya di Indonesia, atau denger-denger ini kayaknya itu kayak gini atau kayak A, B, C gitu. Jadi itu yang bikin ragu, bikin khawatir kerja di bidang teknologi nggak ya gitu. Atau bahkan ada yang tertarik tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Gitu. Apalagi yang ngambil jurusannya bukan jurusan yang berkaitan dengan teknologi industri, ya dengan industri teknologi gitu ya. Misalnya, kayaknya saya dikasih tahu banyak anak sastra Inggris yang ikut webinar hari ini. Nah, jadi mungkin mikirnya, oke, saya masuknya sastra Inggris, tapi terus kalau mau kerjanya di bidang industri teknologi di Indonesia gimana ya? Kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, itu gunanya webinar hari ini. Jadi kita akan dengar langsung dari seorang perempuan yang bekerja di industri teknologi di Indonesia, tepatnya di Forest Interactive, dan dia akan bercerita nanti perjalanan karirnya seperti apa, membahas juga tentang mitos yang mungkin kita pernah dengar gitu ya, tapi ternyata nggak kayak gitu kok, dan lain sebagainya. Dan dia juga akan mengulas sedikit gitu ya, garis besar tentang industri teknologi di Indonesia. Nah, yang udah ngelihat posternya pasti tahu pembicara kita namanya Megan Faustin. Dan dia adalah seorang assistant manager di marketing and business development untuk Forest Interactive. Yang mungkin kalian belum tahu, Megan ini juga seorang Petronation karena dia adalah mantan mahasiswa IBM angkatan 2011. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Megan. Halo Stefani, halo Halo. teman-teman kita semua. Adik-adik ya, adik-adik Ya, mahasiswanya gitu ya. Ya, tapi betul, betul, betul. buat yang di luar Petra nggak masalah kok, ini karena webinarnya terbuka untuk umum. Memang Petra Career Center mau mengajak kita untuk belajar lah di tengah-tengah kesusahan yang ada sekarang gitu ya dengan pandeminya. Nggak
nggak menutup kemungkinan untuk kita terus membuka wawasan, terus belajar hal-hal yang baru gitu. Oke, Megan, ini gimana nih di Jakarta ya, Megan ya? Udah mulai Iya, balik ke kantor atau gimana nih? iya sekarang udah ngantor ini sih normal, tapi masih bergilir. Jadi kadang-kadang ada WFH-nya juga. Oh, oke. Hari ini Megan kebagian apa? Kali ini kebagian WFH sih. Oh, oke, ya udah. Bukan WFH, Eh, WFO, sorry. oh, Jadi WFO, kebalik oke. lagi. Ada. Ya memang sih beda satu huruf ya. Agak ini Iya, susah juga. Oke, iya, jadi kita langsung aja kayaknya Megan ya. boleh. Jadi Megan akan sharing segala hal yang akan kita sudah kita sebut tadi dan mungkin lebih dari itu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung ke chat ya. Jadi nanti saya akan bantu untuk nyiapin buat sesi Q&A yang akan kita lakukan bersama-sama setelah presentasinya. Yuk, silakan Megan. Oke. Thank you, Stephanie. Oke, aku mulai share screen dulu ya. Moga-moga nih kalian di masa pandemi ini tetap bersemangat juga, terus jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, ini dia, oke. Jadi yang seperti Stephanie bilang, nama aku Megan, jadi aku adalah alumni dari IBM tahun 2011 di Petra. Nah, untuk posisi aku sekarang sih, aku sebagai asisten manajer di bagian marketing dan business development di Forest Interactive. Nah, jadi kita mulai dulu sih, sebenarnya tech companies di Indonesia. Nah, kalau kalian dengar kata-kata tech companies, pikiran kalian, oh tech companies itu kayaknya cuma satu doang deh. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknologi yaitu tech companies. Tapi sebetulnya tech companies sendiri ini dibagi-bagi lagi nih ke banyak sekali jenis. Jadi contohnya nih kalau tech companies di e-commerce itu ada Shopee, Tokopedia, Zalora, terus ada edutech juga, health tech, game and entertainment, terus ada marketing teknologi juga, itu Elvo, terus ada juga mobile teknologi. Nah, Forest Interactive sendiri ini adalah di sisi yang mobile teknologi. Dan kemudian kalau di tech company sendiri di Indonesia, yang kalian sering dengar biasanya sih kayak contohnya CEO Tokopedia, itu William Tanuwijaya, cowok. Terus misalnya di Bukalapak nih, ada Ahmad Zaki, itu juga biasanya cowok. Jadi sebenarnya yang terkenal di industri tech companies ini, itu rata-rata memang cowok gitu sih. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian cari tahu lagi lebih lanjut, sebetulnya tuh banyak banget female leaders di tech company. Contohnya nih Zalora, dia co-foundernya adalah seorang wanita yaitu Catherine Sucahyo. Terus ada juga Betty Benka, foundernya dua-duanya juga wanita. Terus di Doku juga. Dan salah satunya adalah dari Forest Interactive, ini co-founder dan director dari Forest Interactive Indonesia, itu adalah juga seorang perempuan. Gitu. Dan selama masa pandemi ini nih, ini kalian pasti berasa banget gitu betapa pentingnya teknologi di dalam kehidupan kita. Bukan asalkan kalian memanfaatkan teknologi itu dengan baik, contohnya nih kita sekarang rame-rame ada di Zoom. Dan Zoom sendiri ini masuk most downloaded apps in the US. Ini tuh dari bulan Maret lalu sampai April 2020. Apalagi karena masa pandemi, setiap orang nggak bisa keluar, jadi meeting, webinar, apapun itu yang berhubungan dengan dunia pekerjaan ataupun sekolah, itu semuanya dilakukan secara online. Jadi benar-benar di masa pandemi ini atau apapun itu yang berhubungan dengan tech, enggak juga sih sebetulnya. Karena di tech industry ini cukup luas, aku pun nggak ada sama sekali background di bidang tech ataupun di bidang IT. Dan di tech industry sendiri ini kalian juga kalau misalnya kalian bukan sebagai seorang lulusan IT, kalian juga bisa masuk di misalnya
UI UX designer, atau misal kalian bisa masuk creative team, atau juga kayak aku sebagai di marketing dan business development. Cuman memang mostly karir di tech industry itu adalah seputar menjadi software developer, ataupun product operations, product marketing, data analyst, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang nih sebelum kita lanjut lagi lebih dalam membahas dunia tech industry dan juga karir, nah aku ada trivia quiz sedikit nih. Nah, ini tuh aku pengen kalian nebak sih, kira-kira kalian tahu nggak sih untuk female leaders ataupun female yang bergerak di bidang tech industry dan juga ini kayak mempelopori gitu ya tech industry selama ini. Nah, untuk jawabannya kalian juga bisa, karena ini di-mute semua ya partisipannya, jadi kalian bisa aja langsung ketik di kolom chat. Jadi ini dia, coba tebak. Ada yang bisa menebakkah dari 3 orang ini? Nah, aku tunggu ya. Aku tunggu ya sekitar 10 detik. Jadi kalian bisa tebak, terus kalau kalian mau bisa tebaknya di kolom chat. Aku tunggu ya, selama 10 detik. Kalian kalau misalnya masih sempet, jangan browsing ya, tapi ya kalau bisa ya, nanti kalau browsing artinya kalian cheating nih nanti nih. Oke, aku sambil ngeliat kolom chat juga, dan sepertinya nggak ada yang tahu ya dengan muka-muka dari wanita-wanita ini. Jadi, nah, ini dia jawabannya. Jadi kalau yang paling kiri itu adalah John Clark, dia tuh code breaker selama World War II. Terus ada Grace Hopper juga, dia ini develop computer programming. Jadi yang benar-benar yang seluruh software pakai hingga saat ini, itu tuh di-develop oleh si Grace Hopper ini. Dan yang paling baru itu adalah CEO dari Facebook, yaitu Sheryl Sandberg. Ini tuh sempat, beliau nih sempat trending juga sih sebetulnya di Line dan juga di Google, si Sheryl Sandberg ini. Dan dia juga menulis beberapa buku yang bagus-bagus. Kalian nanti bisa, kalau misalnya kalian penasaran, kalian nanti tinggal browsing aja nih si Sheryl Sandberg ini. Nah, sebetulnya ini adalah fun fact ya about women in tech. Jadi dari semua partisipan di Petra ini, ataupun teman-teman juga, itu 73% biasanya yang kita keluarkan untuk kuis tadi, itu 73% tuh benar-benar nggak ada yang bisa jawab sama sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak bisa jawab ya tadi, itu sangat wajar karena memang mayoritas itu nggak tahu sebenarnya nih cewek-cewek ini siapa gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya dari survei juga yang dilakukan oleh PwC itu 5% aja nih dari wanita-wanita atau mahasiswi itu yang sebenarnya tertarik masuk di dunia tech industry sebagai pilihan pertama karir mereka. Dan juga fun fact-nya lagi adalah 3% dari leadership position di tech industry itu tuh cewek. Jadi 97%-nya itu adalah cowok. Jadi gap-nya ini di sini kita bisa lihat benar-benar tinggi banget. Nah, sebenarnya challenge-nya sendiri untuk bekerja di tech industry itu apa aja sih? Pertama tentunya workload. Jadi kalau di tech industry karena memang kita istilahnya kayak aktif selama 24 jam gitulah ya. Contoh simpelnya nih kayak misalnya kalian mau belanja online. Kalian mau belanja jam 12 malam, kalian mau belanja jam 3 subuh, itu semua bisa. Jadi kadang-kadang pun kita akan menemukan masalah yang entah kapanpun itu masalah itu akan datang gitu. Jadi workload-nya ini kalian nggak bisa prediksi kadang-kadang. Karena semuanya itu unpredictable sih sebetulnya kalau misalnya di tech industry ini. Terus industrinya juga fast pace, artinya memang begitu banyak perubahan yang akan terjadi dan kita itu nggak bisa kayak puas di satu titik aja. Karena selalu industri ini tuh akan selalu berkembang, bahkan setiap hari pasti ada aja hal-hal baru yang akan masuk di industri ini. Gitu. Terus skill gap, karena skill gap ini artinya kita benar-benar harus belajar lagi dan kayak kita nggak bisa udah puas gitu aja karena selalu akan ada hal baru, jadi kita harus belajar terus-menerus.
caranya simple sih sebetulnya sih. Kalian bisa baca buku, ataupun misalnya kalian bisa ikut course online, ataupun juga bisa kalian rajin-rajin aja baca-baca artikel. Oh, ternyata ada hal baru ini nih di dunia tech industry nih. Ataupun kalian juga bisa mengikuti kelas-kelas atau workshop secara offline. Nah, the perks. Perks-nya terus benefit-nya itu sebenarnya apa sih kalau misalnya kerja di tech industry sendiri? Sebetulnya, pertama, kalian tentunya akan tahu nih teknologi-teknologi terbaru. Terus kalian juga bisa mencoba teknologi terbaru tersebut. Contoh nih, soal 5G. Sekarang 5G memang belum masuk, hampir masuk lah ya di Indonesia. Cuman memang 5G ini kan masih di-develop dan banyak banget yang belum tahu 5G itu sebenarnya apa sih. Terus bedanya apa nih 4G, terus 5G, ataupun sama 3G yang dulu nih, bedanya apa sih? Apa rata-rata kan kita cuma tahu, oh pokoknya kalau 3G itu internetnya kurang kenceng, sedangkan 4G itu internetnya kenceng banget. Nah, terus berarti 5G mungkin internetnya bener-bener apa ya, super kenceng gitu kali ya. Nah, biasanya sih kita sebagai orang awam cuma tahu basicnya doang. Sedangkan kalau kita kerja di tech industry, kita akan bisa mengulik lebih dalam. Oh, ternyata 4G itu beda di jaringannya, beda di apanya. Kayak gitu sih. Jadi kalian akan bisa belajar lebih lanjut soal teknologi gitu. Terus di tech industry sendiri ini memang industri yang sangat high in demand karena kan memang semua orang atau semua industri sekarang mulai beralih ke dunia tech. Jadi memang demand-nya cukup banyak, dan untuk segi salary juga kalau kalian bisa menjadi seorang spesialis atau misalnya kalian bisa tertentu, itu kerjaan di sini tuh sangatlah high paying juga. Nah, mengapa sih sekarang kok kan tech company kan banyak mayoritas cowok? Emang salah ya? Emang terus apa gunanya gitu ya? Misalnya cewek masuk di tech company terus bergerak juga sebagai leaders. Kebutuhannya itu di mana sih sebetulnya? Jadi yang pertama sih sebetulnya untuk diversity dalam hal thoughts juga, kemudian problem solving juga. Karena memang antara pria dan wanita itu memang cara berpikirnya juga berbeda, basic pikirnya. Mungkin kalau pria biasanya kan memang lebih ke arah logika. Kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya iya ya ya udah langsung aja gitu. Nah, sedangkan wanita biasanya kita akan cenderung berpikir nih, oke, memang sih ini opportunity-nya bagus. Tapi kira-kira kalau misalnya kita ambil opportunity itu, kira-kira apa sih drawbacks-nya untuk company kita sekarang ini? Jadi kita akan berpikir itu lebih ke semua aspek dan ke semua sisi sih, begitu. Kemudian ini juga dilakukan oleh penelitian juga ya, ini dari Peterson Institute, bahwa kalau misalnya kita di tech company itu ada seorang wanita sebagai leader, maka sekitar 15% revenue-nya itu akan increase. Nah, ini tuh sebetulnya bukan karena, wah mungkin karena cewek nih jadinya bisa jualan nih, atau misalnya karena cewek nih mungkin jualan tampang doang kali, jadi partnernya suka terus langsung kerja sama. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu sih. Jadi kalau ini tuh lebih karena ke diversity of thoughts tadi, karena kita akan menggabungkan dan menyumbang juga ide kita, pendapat kita, ke semua di dalam leaders di dalam company tersebut. Dan nantinya dari situlah kita akan menyaring nih, oh kira-kira oh keputusan ini yang terbaik. Sehingga dari situlah karena ada bantuan dari female leaders tersebut, jadi company ini akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik sehingga akan berujung kepada resultnya naik revenue tadi. Begitu. Nah, selain yang terakhir ini adalah bridging the gap. Karena memang kalau biasanya kan kalau wanita juga lebih perhatian ya. Perhatian dalam arti adalah kalau seandainya nih ada masalah di dalam sebuah tim ataupun di dalam company tersebut, seenggaknya ini wanita ini bisa berfungsi sebagai penengah di antara semua orang yang ada di situ gitu. Karena kalau misalnya pria biasanya pokoknya ya udah kalau ini udah nggak berfungsi dengan baik, terus misalnya kalau kamu salah ya udahlah out aja, kadang-kadang kan seperti itu. Cuman kalau wanita, kita sebagai wanita kita bisa menengahi nih kira-kira masalahnya di mana sih, kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik.
Itulah pentingnya seorang wanita sebagai leaders di tech company. Nah, ini aku sekarang mau share juga ada video singkat yang nanti kita akan nonton bareng nih. Nah, terus dari situ kalian bisa merefleksikan diri nih, kira-kira memang sih kalian mungkin untuk saat ini posisinya masih sebagai seorang mahasiswi ataupun mahasiswa. Nah, tapi kira-kira kalau kalian melihat ini itu kalian di sisi yang mana sih enaknya sih? Nah, mari kita nonton videonya bareng ya. Are you guys stupid? Amankah untuk I'm the soundnya? boss. And you Amankah all must soundnya? do what I... Stefani aman? Aman, oke. Oke kok, oke. Oke. Aku lanjut ya untuk videonya. I say. You're right, sir. You are the boss. What, newbie? I said you're right, sir. You are the boss. You say it without hesitation. That's right. That's why today I'd like to give you something. What is it, newbie? My letter of resignation. Oh, really, newbie? You don't want to work here? Big mistake. Well, as a new employee, your leadership skills make me concerned. And if you don't mind, before I leave, I'd like to give you some parting words. What can you teach me? I can't wait to hear this. Go ahead, new guy. Well, sir, I don't think you're all bad. But somewhere down your path, you got lost. I think you used to be a leader, but now you're just a boss. What's the difference? Well, see, a boss says I. A leader says we. Bosses are blinded by pride, while leaders can really see. A leader always asks. Bosses, they command. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. A boss says go. Leaders say let's go. Leaders consider ideas. Bosses say heck no. See, a boss puts you down. Leaders will lift you up. Because leaders give love. A boss don't give a What? Bosses use people, abuse people. Leaders groom people. They look for what's good inside and improve people. Leaders have mastered the art of inspiration. Bosses have mastered the art of manipulation. A boss yells and screams like they're on a TV show. A leader treats the janitor like the CEO. They are compassionate and know the community comes first. Bosses think culture's something only found in yogurt. Sir, ask yourself this question. I'm not trying to be your teacher, but have you ever heard of a world boss? I haven't. Or is it world leader, religious leader, community leader, business leader? Don't you see it? A leader is who you should be. A boss is just meager. Sir, entrepreneurs have a big responsibility. I believe we are the only ones who can save our world. Literally. Not politicians, not government. We won't do it religiously. We do it through serving our clients' best needs individually. Our clients. But maybe you think good service won't take you far. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Our stock. Well, the great Henry Ford will be appalled, because he said a business devoted to service will have one worry about profits. Yeah, what's that? They will be embarrassingly large. Sir, this is a higher call. Does that make sense? We are here to work for a dream, not just a paycheck. We are here to be fantastic and sensational, not just transactional, but transformational. Profit comes when we are committed to the vision, and we will have the biggest ROI. Return on intention. Sir, I sincerely hope you change your ways and overcome your obstacles. You teach a lot about leadership here. Mostly, what not to do. Wait. How do you know so much about business? And you said our stock? Who is this guy? Well, the truth is, I lied. I'm not your employee, sir. Who are you? You're mine. I'm the founder of this company, and you need to learn a thing or two about our core meaning. Tomorrow morning, first thing, I'd like to see you at our board meeting.
Nah, itu tadi videonya. Jadi seorang employee ini ternyata bukan employee, tapi ternyata dia adalah owner company tersebut, dan dia tuh mengajarkan bahwa seorang leader itu harus menjadi seorang leader gitu loh. Ada bedanya sih, leader dan boss. Jadi sebenarnya kalau misalnya leaders ini adalah seorang bos, dan kalau seorang bos itu biasanya sih cuman peduli powernya mereka aja. Pokoknya mereka nyuruh-nyuruh, pokoknya gue yang paling bener. Terus aku pokoknya bisa segala macam itu bisa kerjain sendiri. Pokoknya aku yang harus selalu di depan. Pokoknya segala sesuatu itu adalah self-centered. Jadi dia ini hanya mau pokoknya aku doang yang akan ngetop, aku doang yang akan perform, aku doang yang akan maju, dan aku doang yang akan segala-segalanya. Dan sedangkan kalau misalnya kita adalah seorang leaders itu lebih ke gimana sih caranya kita support tim kita. Kalau misalnya tim kita lagi ada butuh bantuan atau misalnya nggak ngerti untuk segala sesuatu hal, atau misalnya butuh inspirasi, atau misalnya butuh feedback, jadi seorang leaders ini akan berusaha berkorban, ya udahlah nanti kita akan ngedelay kerjaan kita, nanti kemudian kita akan ngebantuin nih tim kita. Sebenarnya di mana sih tim kita yang perlu diimprove, atau misalnya di mana sih masalahnya, jadi kita akan menyelesaikan itu bersama-sama. Jadi ini adalah bedanya nih antara seorang bos dan leader. Dan di video tadi kita melihat secara jelas sih, bahwa seorang bos itu rata-rata nggak akan disukai oleh timnya. Karena bos ini ya itu maunya menang sendiri, maunya cuma nyuruh-nyuruh doang, sedangkan kalau berhasil ataupun sukses, bos ini aja nih yang akan dapat komplimennya atau dapat pujian nih dari company-nya. Nah, sedangkan leader, kita akan susah, senang pun bersama, bahkan kadang-kadang kalau senang pun ya udah biarin aja timnya yang maju daripada dia. Biasanya akan seperti itu sih sebetulnya sih. Dan biasanya seorang leader itu akan lebih fokus untuk gimana sih mengeducate para tim-timnya ini, supaya tim-timnya ini akan secara tingkat itu naik gitu. Naiknya tuh bersama-sama, suksesnya juga bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian udah masuk ke jenjang karir, pesan aku sih jangan pernah menjadi seorang bos. Karena kalau seorang bos itu, kalian itu akan lama-lama mungkin kalian akan merasa capek sendiri, kalian juga akan merasa mungkin kesepian juga. Dan kalian juga pada saat masuk sebuah company, kalian juga harus lihat nih sebenarnya atasan kalian ini seorang bos apa seorang leader. Kalau seandainya atasan kalian tuh hanyalah seorang bos aja, bukan seorang leader, saran aku mungkin kalian bisa mengajak ngomong nanti atasan kalian, ataupun kalau memang orangnya memang nggak bisa diajak ngomong sama sekali nih, lebih baik saran aku sih kalian move ke other company sih, karena seorang leader itu benar-benar dibutuhkan, apalagi kalau kalian lulusan baru, kalian itu baru join di sebuah company, atasan kalian tuh akan menentukan banget sih gimana caranya kalian itu akan berkembang, dan juga akan belajar soal gimana sih company life itu gitu. Jadi mulai sekarang coba ganti dari I itu menjadi we. Jadi semuanya itu oh iya kita yang ini. We are misalnya nih, we are right now focusing on this project. Jadi daripada menggunakan I itu lebih baik menggunakan we. Nah, aku akan mulai nih sekarang, karir journey aku tuh sebenarnya seperti apa sih, terus kenapa sih kok aku itu bisa membawakan topik ini hari ini sebagai seorang yang female leader tadi. Jadi ini karir journey aku lulus dari Universitas Petra itu tahun 2015 Agustus. Nah setelah itu tuh aku langsung join di Marketing Development di Philippines Department of Tourism. Jadi ini tuh semacam Kementerian Pariwisatanya Filipina, tapi yang lokasinya di Jakarta. Nah, di sini aku banyak banget belajar dan develop segala hal tentang tourism, karena kenapa kok aku ngambil sebagai marketing development di Philippines ini? Karena jujur aku tuh suka banget dengan dunia pariwisata. Jadi waktu mau lulus, itu aku langsung mencari pokoknya segala hal yang terkaitnya itu dengan pariwisata. Padahal aku bukan lulusan anak pariwisata, bukan perhotelan, tapi aku memang suka aja gitu. Jadi waktu itu aku langsung nyari nih, gimana sih
caranya karir di dunia tourism. Terus kira-kira gimana sih karir di dunia tourism itu sendiri? Apa aja sih challenge-nya? Apa aja yang dikerjakan? Nah, akhirnya aku berhasil diterima di Philippine Department of Tourism. Nah, dari situ sih ya jujur aku belajar banyak hal banget, terutama soal gimana caranya market sebuah negara, terus gimana caranya nargetin orang-orang ini itu untuk visit ke negara Filipina tersebut. Terus bagaimana caranya kita kerjasama dengan travel agent, dan travel agentnya pun bukan hanya 1 atau 2, tapi seluruh travel agent yang mau menjual paket-paket ke Filipina. Seperti itu. Nah, tapi aku cuma bertahan di situ selama 1 tahun lebih karena menurut aku bukannya industrinya tidak menarik, industrinya benar-benar sangat menarik. Tapi di dunia tourism itu aku merasa bahwa yang aku kerjakan itu sebetulnya hanyalah fokus ke satu hal, yaitu untuk meningkatkan wisatawan Indonesia ke Filipina. Jadi aku merasa challenge-nya kurang banyak sih waktu saat itu sih. Jadi di saat itu terus aku coba-coba lagi cari kerjaan lain yang menurutku sih semoga aja kayak waktu itu aku mikirnya sih, wah mungkin aja kerjaan ini lebih menantang dan lebih challenging nih daripada kerjaan yang sekarang. Jadilah saat itu aku pindah sebagai seorang marketing eksekutif di Forest Interactive. Nah, disinilah journey aku bersama Forest Interactive itu dimulai tahun 2017 awal. Nah, sejak saat itu terus setiap tahun kalau kalian lihat di tahun 2018 kemudian aku diangkat lagi sebagai senior eksekutif. Terus tahun 2019 aku dipercaya lagi sebagai seorang tim lead waktu itu, dan tahun ini aku dipercaya sebagai seorang asisten manager. Nah, sebetulnya kalau kalian penasaran nih, kok bisa sih naik terus nih setiap tahun kayak dinaikin pangkat terus nih. Kira-kira kok bisa ya, padahal kan nggak ada background sama sekali di tech industri nih. Apalagi lulusannya juga dari IBM kan, dan IBM itu kan lebih ke business management. Nah, sebetulnya sih waktu awal aku join di Forest Interactive ini, jujur aku nggak tahu apapun sih soal teknologi sama sekali, IT, itu aku bener-bener nggak tahu sama sekali. Karena memang waktu dari dulu tuh interest aku tuh adalah di marketing. Jadi aku benar-benar nggak tahu apa-apa, jadi aku benar-benar mulai dari nol, kayak pom bensin ya, mulai dari nol ya, gitu. Dan waktu itu sih aku benar-benar belajar banget sih dari awal, kayak contohnya nih, kayak callback, terus log, kayak terus cara baca log tuh gimana sih, terus kayak coding-coding yang simple-simple, itu aku benar-benar belajar dari nol banget. Itu waktu itu sampai aku sempat, jadi kita punya developer dan aku rajin banget nanyain tuh developer ini maksudnya apa sih, maksudnya MO ini apa sih, maksudnya MT apa sih, apalagi semua di industri IT ini entah kenapa itu di industri tech itu kayak kita tuh suka banget pakai singkatan gitu, dan sedangkan aku nggak tahu ini singkatannya apa sih, MO itu apa sih, MT itu apa sih, terus API itu apa sih. Jadi itu hal-hal seperti itulah yang memang basic, tapi itu kalian harus pelajarin juga. Jadi di saat tahun pertama aku di Forest Interactive ini, aku benar-benar membangun basic aku sih soal knowledge, soal tech industry itu kayak gimana sih, yang benar-benar basicnya aja. Sampai sekarang pun, sejujurnya aku pun kalau misalnya nih kalian suruh bikin program develop, contoh nih develop website dong, aku punya website nih, terus tolong develop dong, jujur aja sampai sekarang aku juga belum bisa. Cuman kalau misalnya pada saat kita menjual ke klien ataupun kita lagi ada meeting ke klien, at least aku tahu fondasinya. Untuk fondasi apa ya, dasarnya, basicnya tech itu yang mereka butuhkan itu seperti apa sih? Dan aku tahu, oke, berarti kalau problemnya seperti ini, mungkin kita bisa integrate melalui API nih. Atau kalau misalnya problemnya seperti ini, kita bisa berbuat apa yang lain. Nah, itu tuh aku benar-benar belajar dari situ sih, sebetulnya sih. Jadi pada saat kalian meskipun kalian sekarang ini bukan di bidang IT, kebanyakan kan mayoritas dari sastra Inggris ya, kalau aku dengar, terus ada juga yang dari perhotelan, itu sebenarnya sama sekali nggak masalah. Asalkan kalian mau belajar, dan kalian tuh mau cari tahu. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu sih. Jangan sampai kalau seandainya kalian nggak tahu suatu hal, terus ya udahlah, kalau nggak tahu ya udah, nanti aja lah, biar orang lain lah yang kerjain. Jangan pernah punya mindset seperti itu sih. Jadi kalian tuh benar-benar harus
curiosity kalian tuh harus selalu ada dan harus selalu kalian bangun. Jadi pada saat itulah kalian tuh bisa berkembang lagi dan mungkin kalian akan dipercaya lagi nih untuk memegang sebuah project ataupun ditambahin project oleh atasan kalian. Begitu sih. Jadi so far itu sih. Jadi mungkin karena itulah aku bisa dipercaya nih setiap tahun untuk menuju ke jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Gitu sih. Nah, sebenarnya persiapan untuk bisa mendapatkan semangat dan juga untuk cari tahu gitu untuk menentukan karir kalian ke depan, itu persiapannya apa aja sih? Dan sebenarnya kalian itu udah siap nggak sih untuk menghadapi karir kalian ke depan? Nah, aku akan sharing lebih lanjut nih. Kira-kira kalian udah tahu belum nih untuk perbedaan nih dari dunia universitas dan juga dunia kerja? Itu cukup berbeda banget. Kalau misalnya kalian di universitas, mungkin pada saat friendship kalian itu semuanya itu kayaknya kompak, terus saling membantu satu sama lain, terus semuanya itu terkesan baik-baik aja lah. Nah, sedangkan di dunia pekerjaan, mungkin kalian merasa teman-teman kalian sih memang baik-baik aja, tapi kalian nggak pernah tahu apakah teman-teman kalian ini mungkin ada politik dalam dunia kerja, atau misalnya teman kalian ternyata ada udang di balik batu, kalian nggak pernah tahu untuk hal itu sih sebetulnya sih, kalau di dunia pekerjaan. Dan kalau di dunia pekerjaan sendiri, kalau kalian gagal, itu ada kemungkinan kalau kalian nggak cuma dapat surat peringatan, tapi bisa juga kalian langsung di layoff. Dan sedangkan kalau di universitas, kalau misalnya kalian gagal, kalian masih bisa mengulang. Mengulang tuh ya mungkin istilahnya kalian itu berkorbannya itu lebih ke waktu lah ya. Sedangkan kalau di dunia kerja, begitu gagal, ya udah, gagal ya gagal. Dan kemungkinan besar ya kalian bisa di layoff, itu sih. Dan di social life-nya sendiri, kalau di universitas mungkin kalau kalian kerja bareng-bareng, kalian akan mendapat nilai tim yang sama semuanya, dan semua tim kalian itu nilainya bagus, gitu. Cuman kalau di dunia pekerjaan, bisa jadi kalian mungkin yang bekerja paling keras nih di antara semua tim kalian. Tapi ternyata yang misalnya dapat pujian ternyata bukan kalian, tapi misalnya bos kalian doang. Nah, yang tadi contohnya tuh yang boss versus leader, itu bisa terjadi. Dan pada saat kalian akan mengalami hal itu di dunia pekerjaan, itu bisa jadi kalian kayak merasa, aduh, kok kayaknya aku sendirian banget ya, kayak aku kok nggak ada yang support ya. Nah, kalian bisa merasa kesepian sih di saat itu sih. Nah, apakah kalian siap nih menghadapi hal-hal yang seperti ini nih? Antara perbedaannya yang cukup besar juga sih, mulai dari pertemanan, terus prosesnya, terus semua hal itu akan berasa berbeda banget di dunia pekerjaan. Nah, selain persiapan yang tadi, kalian harus tahu nih perbedaan dari universitas dan juga di dunia pekerjaan seperti apa. Nah, biasanya nih kegalauan yang kedua itu sebenarnya sebenarnya aku nih harus masuk company yang kayak gimana sih? Company besar kah? Company kecil kah? Atau misalnya family business kah? Atau yang mana sih? Nah, ini tuh sebenarnya perbedaan antara big company sama small company. Kalau di big company, memang strukturnya sangat jelas. Kalau misalnya kalian di marketing, ya udah, berarti pekerjaan kalian marketing doang nih. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan marketing, itu akan dilimpahkan ke kalian. Terus benefit package-nya juga akan lebih better juga. Kayak contohnya ada asuransi, terus misalnya kalian dapat misalnya lunch. Di beberapa company sekarang ini, terutama yang di tech company, itu memang banyak yang ngasih lunch juga biasanya. Terus misalnya kalian bisa reimburse kacamata contohnya. Benefit package-nya itu banyak banget, dan biasanya itu memang lebih bagus daripada small company. Terus kalian juga bisa switch roles tanpa kalian perlu resign. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya ada lowongan pekerjaan di Jakarta contohnya. Kalian kerjanya di Surabaya nih, terus lowongannya di Jakarta di company yang sama. Nah, kalian tuh bisa internal apply gitu biasanya. Jadi kalian bilang nih sama HRD kalian yang di Surabaya, aku mau dong pindah ke Jakarta sebagai posisinya marketing juga, kan lagi ada lowongan tuh di sana. Nah, itu kalian juga bisa. Nah, karena size company-nya besar kan, dan masih di company yang sama. Nah, tapi kekurangannya mungkin kalian itu nggak tahu nih sebenarnya teman-teman kerja kalian tuh siapa aja sih, karena udah terlalu terkotak-kotak
kotak dan terlalu strukturnya itu terlalu banyak atau terlalu range-nya itu terlalu wide sehingga kalian nggak tahu nih sebenarnya ke teman kalian tuh siapa aja sih di tempat kerja. Mungkin yang kalian tahu ya cuman yang kalau misalnya kalian di marketing ya udah berarti orang-orang marketing aja. Itu pun mungkin cuman yang di company Surabaya aja. Kalian nggak akan tahu nih tim marketing di Jakarta itu siapa aja. Kalian nggak akan kenal juga. Dan biasanya karena strukturnya udah sangat luas, jadi perubahan-perubahannya itu akan terjadi dengan sangat lambat. Jadi contoh nih kalian nggak suka, aduh cuma minta approval aja buat proposal, buat dikirim ke klien, proposalnya aja perlu dilempar ke misalnya ke bos kalian dulu, terus ke head of department dulu, terus dari head of department harus dilempar lagi ke tim, misalnya nih ke CEO-nya mungkin bahkan ngecek, atau misalnya harus ke tim kreatif dulu buat didesain lah apa segala macam, kayak kalian nggak suka itu tuh, terus kalian pengen merubah hal tersebut. Nah, untuk merubah hal tersebut sendiri, itu tentunya akan memakan waktu yang banyak juga, karena strukturnya itu istilahnya udah jadi, dan kalian mau merombak sebuah sistem itu. Jadi changes-nya itu akan berubah sangat lambat kalau di big company. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau di small company, kerjaan kalian tuh lebih beragam ya. Meskipun kalian misalnya di marketing nih, tapi bisa juga kalian merangkap jadi tim desain misalnya. Karena kan masih berhubungan nih kadang-kadang nih marketing dan desain nih. Karena kalau marketing mau market sesuatu, biasanya akan request, tolong dong buatin gua banner atau misalnya buatin gua kreatif ini nih, buat dibagiin nih ke klien atau apa. Nah, biasanya itu pekerjaan kalian di small company bisa aja merangkap. Jadi kalian nggak cuma jadi marketing, tapi bisa jadi yang lainnya, gitu. Terus biasanya sih company-nya juga cukup berubah-berubah juga. Misalnya karena kan small company itu biasanya baru melangkah istilahnya kan. Jadi akan banyak perubahan, terus mereka juga akan melakukan penyesuaian juga. Oh, ini yang bagus nih. Oh, ini ternyata nggak bagus nih, kita ganti yuk. Nah, kayak gitu. Cuman di situ kalian bisa voice out sih sebetulnya sih. Sebenarnya kalian tuh maunya apa sih? Terus kalau kalian punya feedback, nah kalian tuh bisa discuss itu lebih nyaman juga karena strukturnya belum setinggi itu. Jadi semuanya itu lebih lebih enak gitu loh kalau misalnya diajak diskusi. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian gagal ya udah, karena skala company-nya juga masih kecil, pada saat gagal ya kita akan gagal ya bareng-bareng, benar-benar gagalnya tuh bareng-bareng gitu. Dan juga benefit package-nya biasanya sih lebih kecil. Nah, terus mungkin kalian ada pertanyaan nih, terus bagus mana dong? Apa bagus big company udah pasti bagus ya? Nah, sejujurnya itu belum tentu. Big company sendiri, itu kemungkinannya ada banyak sih. Politiknya bisa aja tinggi, kita nggak akan pernah tahu gitu. Di big company ini sebenarnya benar-benar bagus nggak sih? Karena selama ini orang-orang mungkin melihat dari luarnya aja nih. Wah, kerja di Shopee nih, wah keren banget nih. Wih, kerjanya di Google, keren banget, kayak gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu sebetulnya di dalam company ini, itu tuh kayak gimana sih environment-nya. Karena environment ini akan mempengaruhi kalian juga dalam hal kalian tuh membangun diri kalian sendiri, kayak contohnya inner skill kalian juga, gimana caranya kalian bernegosiasi dan segala macam, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebetulnya kalau dari big company atau small company itu semua tergantung lagi nih dari kalian. Menurut aku nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih bagus, semuanya itu sama. Kadang-kadang kita itu hanya milih big company hanya karena kayak aduh gengsi kalau misalnya masuk small company yang orang tahu, terus ditanya kerja di mana, misalnya kerja di perusahaan maju terus misalnya gitu ya, tech company-nya namanya maju terus kayak gak ada yang tahu gitu, itu company apa tuh, terus kalian malu misalnya gitu. Jadi sebenarnya jangan kebawa gengsi sih. Kalian harus bisa tahu nih pilihan mana sih yang terbaik untuk kalian, yang memang company itu bisa membangun diri kalian untuk lebih baik lagi gitu. Nah, caranya sendiri untuk menjadi seorang leader di tech industry itu seperti apa sih? Sebenarnya yang aku buat ini itu nggak cuma untuk tech industry sih. Nanti dimanapun kalian akan melangkah, di industri manapun kalian akan berjalan, ini tuh bisa kalian implementasikan sih sebetulnya sih. Paling ya ada ganti-gantinya sedikit lah ya.
Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan sih. Dan ini tuh step juga yang aku mencoba aplikasikan juga sih sebetulnya ke diri aku sendiri. Jadi yang pertama adalah the foundation. Jadi kalian tuh harus benar-benar mengerti nih proses kerjanya di sebuah company itu seperti apa sih. Kalau aku di tech company, aku tadi sempat mention juga bahwa aku tuh memang belajar dari nol. Jadi aku selalu cari tahu, ini tuh sebenarnya apa sih? Terus misalnya ada problem nih, terus klien komplain, aduh ini voucher game saya kok nggak masuk-masuk sih. Saya nggak bisa nih main Mobile Legends nih, atau misalnya saya nggak bisa nih main PUBG nih, jadi masalah terus nih gara-gara vouchernya nggak masuk. Nah, dari situ tuh aku tahu seenggaknya, oh mungkin ini cara redeemnya salah nih, atau misalnya nih aku bisa bantu dulu nih cek untuk kode vouchernya nih. Jadi dari situ tuh nggak perlu sampai tim technical ngebantuin, nggak perlu sampai tim produk ngebantuin, itu kita bisa solve duluan. Jadi the foundation ini penting banget, jadi supaya kalian tuh tahu sebetulnya kalian tuh basic dasarnya tuh seperti apa sih, gitu. Nah, setelah kalian tahu nih foundation yang memang kalian perlu bangun di dalam sebuah industri tersebut, terus prosesnya nih, kalau di dunia teknologi, ya udah berarti waktu itu aku mulai belajar nih soal teknologi itu sendiri. Kayak contohnya API integration. Jadi API integration itu secara singkat, itu tuh kayak misalnya tuh aku connect ke, misalnya nih perusahaan aku connect ke misalnya payment gateway-nya GoPay. Jadi sistem kita itu bisa terkoneksi dengan baik, sehingga pada saat ada orang beli di website kita, itu kita bisa melempar sinyal ke GoPay sehingga GoPay itu kayak bisa kasih tahu, oh ini orang udah bayar. Nah, caranya untuk mencari tahu koneksi-koneksi mereka ini itu banyak banget istilah-istilah IT-nya. Aku nggak akan jelasin lebih lanjut sih, nanti takutnya kalian juga bingung ini maksudnya apa sih, kayak nggak ngerti gitu sih. Nah, jadi aku mempelajari juga hal-hal itu. Sebenarnya API itu apa sih, terus berapa lama sih, terus integrasinya seperti apa sih, terus kok bisa sih callback-nya nggak nyampe, callback itu kayak sinyal yang dikirim balik kok nggak nyampe. Nah, itu aku belajar dari situ nih, proses-prosesnya nih. Jadi pada saat belajar itu juga jangan ragu atau jangan pernah malu ya untuk tanya ke developer, karena developer kan udah pasti mereka tahu. Nanti pada saat developer itu kita nanya gitu ya, mereka akan jelasin kok biasanya. Cuman ya tergantung, kalian jangan nanyanya, no ini nih apaan sih kok nggak ngerti, jangan gitu. Misalnya kalian nanya nih, tadi aku denger ya kan ada callback tuh, itu maksudnya kayak gimana sih? Nah nanti mereka akan menjelaskan kok. Jadi jangan pernah takut untuk tanya. Ingat pepatah, kalau misalnya kalian takut bertanya, nanti kalian akan sesat di jalan. Itu benar banget. Jadi jangan lupa untuk selalu nanya sih kalau kalian nggak ngerti sih. Terus yang terakhir itu sebenarnya willing to go the extra miles. Jadi jangan takut kayak, aduh ini kan sebenarnya kan nge-solve problem kayak gini, ada masalah di teknik kayak gini kan sebenarnya kan bukan urusan marketing, ya udahlah lempar aja lah ke ini tim developer, bodo amat gitu kan. Kadang-kadang kan ada nih yang kayak gitu kan. Nah, kalau memang itu tuh masih bisa memberikan kalian tuh sebuah ilmu baru, terus itu bisa juga mengimprove diri kalian, itu jangan pernah takut kayak, pokoknya kerjaan aku ini aja nih. Jangan pernah berpikir seperti itu juga. Karena kalian tuh bisa mendapatkan sebenarnya benefit tambahan sih kalau misalnya kalian belajar cara kerja gitu ya dari departemen lain gitu. Jadi jangan pernah takut sih untuk mengambil yang ekstra atau pekerjaan ekstra itu. Karena itu demi kebaikan kalian sendiri. Terus final stage-nya kalian harus master everything. Master everything belum, kalau di tech industry, apalagi kalian di marketing, itu bukan artinya kalian harus bisa nge-develop website, bukan, tapi kalian harus benar-benar tahu flow-nya itu seperti apa sih, seenggaknya runtutannya itu seperti apa sih, terus akan ada masalah di mana sih biasanya, nah gitu sih. Terus kalian juga harus willing to sacrifice, artinya kalau misalnya ada masalah nih ya, jangan sampai ada masalah terus misalnya udah jam 6 sore nih, jam pulang nih, terus ada masalah nih, aduh, males pura-pura nggak tahu terus pulang. Nah, itu jangan. Jadi kalian harus kalau misalnya ada masalah gitu, itu kalian jangan ragu gitu lah untuk berkorban gitu dan menyelesaikan masalah itu. Terus kalian juga bisa guide others, jadi jangan pelit ilmu. Kalau misalnya ada yang nggak tahu nih, terus nanya ke kalian nih, terus sebenarnya kalian tahu nih jawabannya, ini mah cuma tinggal ngomong aja misalnya ke tim produk biar mereka nyalain nih aktivasi, abis itu udah kelar masalahnya. Tapi kalian tahu, males nggak usah dikasih tahu,
biar dia nggak tahu, jadi biar dia lost aja sendiri. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi kalau kalian itu punya ilmu yang lebih dan memang kalian bisa bagikan ilmu itu ke orang lain, itu harus kalian bagiin sih. Karena gini, istilahnya gini aja sih sebetulnya sih, bukan kalian kayak nanti kalau dia lebih pintar, ntar malah dia lagi yang lebih karirnya lebih nanjak duluan. Misalnya kalian berpikir seperti itu ya. Sebenarnya mikirnya jangan dari sisi itunya sih. Kalian pikirnya gini loh, itu kan satu tim kalian ya. Kalau misalnya dia tuh tahu dan dia tuh udah ngerti nih, itu akan mengurangi pekerjaan kalian sih sebetulnya sih. Jadi jangan pernah takut untuk membagikan ilmu ke tim-tim kalian ataupun orang lain itu yang masih se-company ataupun beda company dari kalian sih. Jangan pernah takut berbagi ilmu gitu. Terus jangan lupa selalu merasa percaya diri kepada diri kalian sendiri, tapi jangan sampai kalian menjadi seorang yang arrogant. Jadi benar-benar kalian tuh harus stay humble, rendah hati ya, bukan rendah diri gitu. Jadi harus selalu intinya sih sering-sering aja berbagi, tapi harus tetap percaya diri dan yakinlah bahwa kalian itu memang layak dan memang kalian tuh bisa gitu berada di posisi yang sekarang. Nah, kemudian ada challenge-nya juga nih. Dikira biasanya kan orang-orang kan lihat, udah jadi atasan nih, enak banget pasti, nggak ngapa-ngapain pasti, ya bilang aja tinggal nyuruh-nyuruh gitu kan, terus ngecek-ngecek gitu kan, rata-rata kan di dalam pikiran semua orang itu seperti itu. Tapi sebetulnya sih untuk menjadi seorang leader sendiri, itu sebenarnya tantangannya tuh cukup banyak. Ini juga yang aku hadapin sih, di dalam perjalanan karir aku ini, aku juga menghadapi hal-hal seperti ini juga. Dan yang salah satunya adalah, yang pertama itu trusting your own decision. Kadang-kadang nggak usah di dunia pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang di dalam hidup kita sendiri nih, kita kadang-kadang sering galau gitu ya. Ini contoh di dalam dunia pacaran lah ya. Nah, ini tuh sebenarnya cowok oke nggak ya buat aku ya? Ini pasangan hidup yang baik nggak sih? Kayak bingung gitu ya. Kadang-kadang baru jadian aja udah bingung. Aduh, ini bener nggak sih ini jadi pacaran? Atau kayak aku salah nggak sih ini ngambil pacar ini? Nah, gampangnya sih seperti itu. Dan di dunia industri, terutama seorang leader, itu juga mengalami hal yang sama. Ini tuh sebenarnya keputusan yang bagus nggak sih? Kalian sendiri pun kadang-kadang nggak tahu gitu ya, ini tuh bener atau enggak. Misalnya deal nih sama partner, misalnya let's say kontraknya 500 juta. Aduh, ini bener nggak sih? Kadang-kadang kayak kita sendiri pun nggak tahu, tapi kita harus percaya. Tapi bukan ngasal ya, bukan kayak, oh ya ini pasti bagus, bukan ngasal kayak gitu juga ya. Kita juga pastinya ada research-nya dan segala macam, tapi dengan adanya research dan segala macamnya itu kadang-kadang kita masih mengalami keraguan. Dan kita nggak bisa menunjukkan keraguan itu di depan tim kita. Jadi kita harus selalu percaya diri, pasti bisa gitu. Jadi trusting your own decision itu salah satu yang memang obstacle yang paling tinggi sih sebetulnya sih menurut aku sih di dunia leadership ini gitu. Terus yang kedua adalah being wise at choosing words. Ini artinya gini sih sebetulnya sih. Mungkin kalian intinya sama, lu gagal, lu harus ngulang ini semua gitu. Intinya misalnya gitu nih, kamu pengen kasih tahu kayak tim kamu ini, aduh si contoh nih namanya Love gitu ya. Si Love ini gagal total nih, ini nih harusnya sih dia ngulang lagi. Tapi kamu nggak mungkin nih ngomong langsung ke si Love ini kayak, Love, kamu harus pulang ya dari awal ya, kamu goblok banget deh, misalnya kayak gitu ya. Itu nggak banget sih. Jadi kita harus mengganti kata-kata tersebut. Misalnya, oke, nggak apa-apa kali ini kalau memang salah, ya udah nanti kita akan ganti sama-sama. Terus next time-nya jangan lupa ya diingat kalau misalnya dengan klien ini tuh kamu harus prepare lebih lagi karena kliennya cukup rewel, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus being wise aja sih, gimana cara pemilihan kata kita tuh supaya lebih halus. Terus ada juga judgment from others. Kadang-kadang kan, ini nih, cewek udah gitu, masih muda juga lagi. Jangan-jangan cuma ngasal doang kali. Mungkin karena koneksi doang kali, jadi bisa jadi seorang leader. Kadang-kadang akan ada yang ngejudge kayak gitu nih. Nah, kalau pada saat ada yang ngejudge kayak gitu, jangan pernah minder. Kalian harus tetap percaya diri dan bahkan kalian harus ngebuktiin nih bahwa kalian tuh di posisi yang sekarang ini bukan karena koneksi, bukan karena tampang, bukan karena apapun, tapi memang karena kalian tuh layak gitu ada di situ gitu.
Dan kemudian adalah managing people. Managing people ini sangat-sangat rumit. karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, dan kadang-kadang kita nggak bisa nebak nih orang lagi mikir apa sih. Jadi kalian juga harus pinter-pinter nih cara baca orang. Nah, baca orang tuh gimana sih caranya? Sebenarnya kalian gampang sih. Kalian cuma perlu melakukan pendekatan ya ke orang itu, terus sering-sering ngobrol juga, apalagi kalau itu tim kalian ngajak ngobrol, nanti kalian akan lama-lama akan tahu gitu. Oh oke, berarti karakteristiknya si A ini, dia itu sebenarnya pintar, tapi harus di-push terus nih, dia harus ditanyain terus nih, barulah dia mulai bekerja. Oh kalau si B ini sebenarnya effortnya tinggi, tapi memang dari segi skill dia agak kurang, tapi dia mau usaha. Nah, dari sini tuh kalian akan bisa ngatur gitu. Oke, berarti untuk project yang misalnya perlu kecepatan yang sangat tinggi, oke, berarti kalian akan taruh ke orang A. Tapi misalnya untuk project yang agak susah, tapi akan bisa berhasil nih, tapi harus orang yang sabar. Nah, itu kalian bisa taruh si B gitu. Jadi managing people nih kalian harus pinter-pinter juga. Dan kalian juga harus tahu gitu, siapa sih yang sebenarnya bisa dipercaya nih di dalam tim kalian. Atau misalnya tim kalian yang ternyata tuh cuman pinter ngomong gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang pinter ngomong, bisa ini itu, tapi ternyata eksekusinya nol. Nah, itu kalian juga harus tahu untuk hal itu sih. Dan kemudian yang terakhir itu sebenarnya gendernya itu sendiri. Karena banyak orang tuh yang kadang-kadang meremehkan gitu ya. Cewek nih nggak bisa apa-apa nih, paling cuman ini doang mikirnya, paling cuman berdasarkan hati doang nih, nggak pakai logika sama sekali. Nah, kadang-kadang akan ada yang ngejudge seperti itu sih gitu. Nah, untuk mempersiapkan karir kalian juga, itu sebenarnya kalian juga penting mengambil internship. Karena aku nggak ngerti sih rata-rata kalian dari angkatan berapa, tapi kalau misalnya nih kalian masih ada waktu, misalnya setahun atau 2 tahun sebelum kalian graduate, nah pada saat kalian ada liburan kampus kan lama nih biasanya ini ya, di Petra tuh kayak bisa 2 bulan kadang-kadang karena kalian bisa nih iseng-iseng ngambil internship. Karena kalau di internship sendiri kalian tuh bisa belajar tentang dunia kerja itu seperti apa, terus gimana sih cara komunikasinya ke coworkers kalian. Meskipun memang kalau internship itu kalian masih kayak anak bawang gitu lah ya. Jadi kalian itu pasti nggak akan diseret kayak sejauh itu, tapi at least kalian bisa belajar nih dari tim kalian sendiri itu dunia kerja itu seperti apa sih gitu. Dan di Forest Interactive sendiri kita juga ada internship, dan ini anak-anak intern kita sih waktu itu sih gitu. Dan waktu itu mereka sampai bisa bikin codingan juga, terus kayak develop apps juga, sampai user interface-nya segala macam. Dia tuh mereka ini kayak bisa ngedevelop sampai tahap itu, karena memang kita benar-benar bimbing gitu sih biasanya dari awal sih gitu. Nah, sebenarnya hal-hal apa nih yang perlu kalian consider nih kalau misalnya kalian mau masuk ke tech company. Nah, untuk di tech company sendiri ataupun di industri lain, itu biasanya kita akan nyari yang namanya work-life balance. Nah, apalagi kaum-kaum milenial ya, kayak kita semua ini, biasanya itu milenial tuh kayak pengennya itu kerjaan tuh harus fleksibel. Terus kerjaan itu harus bisa meeting life goals kalian. Misalnya kalian tetap mau eksis, kalian mau misalnya ini ya, harus bisa karirnya naik terus. Terus harus juga bisa maintain energi kalian. Pokoknya kalian tuh harus tetap semangat di tempat kerjanya itu yang vibe-nya itu enak gitu. Jadi kalian tuh tetap bersemangat terus setiap hari. Sama integrate juga sama yang lain. Jadi kayak harus kenal nih sama semua orang nih, temannya harus banyak. Terus dari segi happiness juga supaya kalian tuh tetap happy gitu ya. Biasanya tuh work-life balance tuh matter. Nah, di Forest Interactive sendiri, kita pun ada nih yang namanya Forest Interactive Hiking Club. Kebetulan aku leader of hiking club ini karena aku juga suka hiking. Nah, itu biasanya itu kita disponsor dari company juga. Terus dari Forest Interactive sendiri kita ada Time Doctor Software namanya. Jadi ini untuk make sure sih bahwa kita itu kerjanya itu memang nggak terlalu berlebih gitulah. Jadi ini kayak ada waktunya gitu. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya kita nih sehari udah kerja berapa jam sih. Kayak gitu. Terus selain itu ada team building juga. Sebenarnya kalau work-life balance ini, kalian akan bisa achieve itu sih, asalkan kalian itu disiplin dengan diri kalian sendiri sih. Nah, ini tips-tipsnya yang lebih lanjut ya. Jadi yang pertama itu adalah time management. Jadi kalian tuh bisa ngatur kalian dengan sangat baik.
Tapi cara mendapatkan time management yang bagus nih sebenarnya kayak gimana sih? Nah, simpel aja sih. Kalau misalnya kalian pagi nih baru sampai kantor gitu ya, atau misalnya nih kalian mau kuliah aja, kalian bisa nih manage waktu kalian. Oke, jam 10 sampai jam 12 ada mata kuliah, misalnya International Finance. Terus jam 12 sampai jam 1 lunch nih sama teman-teman. Terus jam 1 sampai jam 3 nggak ada kelas, kalian bisa misalnya kalian bisa ngerjain PR, atau kalian bisa misalnya ke perpustakaan, atau misalnya ikut organisasi, atau apapun itu. Tapi yang jelas jangan pernah delay apapun. Kalau misalnya kalian ada pekerjaan, ataupun ada tugas, itu benar-benar kalian langsung kerjain aja. Kadang-kadang itu kita merasa malas, cuman ini doang. Misalnya kalau di kampus, aduh cuman PR-nya cuman ngerjain soal dari nomor 1 sampai 5 doang, gampang lah, paling 10 menit selesai, terus kalian delay. Tiba-tiba ada dosen lagi nih ngasih tugas nih, harus buat PowerPoint ya, PowerPoint presentation, minimal 10 slide, terus kalian harus cari tahu soal industri teknologi misalnya gitu. Terus kalian merasa, aduh deadline-nya masih lama, ntar aja lah. Nah, pada saat kalian delay hal tersebut, itu nanti lama-lama numpuk. Terus kalian akhirnya bingung gitu kan. Wah, ini selesaiin yang mana dulu nih? Nanti malah terbengkalai semua. Jadi, kalian sebisa mungkin jangan pernah delay apapun itu. Terus saran aku sih, fokus kepada satu task aja sih. Pada saat, jangan pernah multitasking. Atau kalau bisa tuh, diminimalisir aja sih multitasking sih. Karena kalau jujur aja kalau aku kerja itu aku hampir nggak pernah multitasking, dan aku pun nggak jago juga dalam hal multitasking, karena kalau multitasking itu pikiran kalian otomatis akan terpecah-pecahkan. Dan kadang-kadang kalian jadi nggak fokus, jadinya kalian bingung nih harus ngerjain yang mana dulu nih gitu. Jadi kalau aku sih aku lebih memilih untuk fokus ke satu hal pada saat satu waktu itu. Jadi kerjaan kalian juga akan lebih cepat. Pertama itu menurut aku lebih cepat, terus kedua kalian akan lebih tepat dalam mengerjain tugas itu sih, gitu. Terus sama kalau kalian nggak yakin tentang apapun itu, jangan lupa tanya. Nah, ini sih. Tapi kalau kalian udah nanya, jangan lupa belajar. Jangan begitu nanya, oh iya ya, MO itu kepanjangannya the Mobile Originated, misalnya gitu. Terus besoknya kalian nanya lagi, oh iya, MO apa ya? Terus orangnya jawab lagi nih, Mobile Originated, oke. Terus lusa nih kalian tanya lagi, jangan kayak gitu juga ya. Itu lama-lama orang yang kalian tanyain nanti kesel sendiri gitu. Jadi jangan lupa, jangan takut sih kalau misalnya kalian mau nanya sih. Tapi harus benar-benar belajar dari pertanyaan tersebut. Nah, dari tadi nih aku kan udah sharing nih kayak perjalanan karir aku juga. Terus leadership itu sebenarnya seperti apa sih? Terus gimana sih caranya untuk menjadi seorang leader, terus apa sih yang perlu disiapkan di dunia karir, dan segala macamnya. Nah, kali ini sih aku pengen nge-share dikit sih soal company kita, yaitu Forest Interactive. Sebenarnya Forest Interactive ini mobile tech company yang seperti apa sih, terus apa sih yang kita kerjain. Nah, mungkin kalian dari tadi nanya-nanya, mungkin penasaran gitu ya hal itu ya. Nah, ini dia Forest Interactive. Jadi, kita ini di mobile teknologi, dan kita ini udah kerjasama dengan lebih dari 50 mobile operators, dan juga kita nge-serve sebanyak 1,1 M subscriber secara worldwide. Dan kalau di Indonesia sendiri, kita udah terkoneksi dengan semua operator di Indonesia, XL, Indosat, Smartfren, Tri, Telkomsel, itu semua adalah klien kita. Dan kita sendiri udah berdiri selama 14 tahun dengan 200 lebih talents, dan kita ada nationalities dari employee kita itu ada 26 employees, jadi memang diversity banget. Bahkan kalau kalian mau dari negara manapun lah, itu Pakistan, Iran, terus Philippines, terus Malaysia, Taiwan, semuanya itu ada, bahkan sampai ke US pun kita ada. Dan kita operate di 33 negara, dan kita punya office sendiri itu ada di 14 kota di seluruh dunia. Nah, ini international presence kita, terus ada milestones dan achievements kita juga, dan waktu itu kita juga sempat di award sebagai di SOBA Silver Award, itu sebagai Best Employer. Jadi memang Forest Interactive sendiri itu memang care banget sama talent-nya, dengan khususnya sih mereka itu benar-benar ngedepanin soal work-life balance. Dan ini adalah visi misi kita. Visi misi kita
untuk mencapai mobile experience yang benar-benar inovatif dan juga bisa menghibur para subscriber kita sih sebetulnya, dan juga membantu para subscriber kita dan juga para operator juga untuk bisa nge-bridge gap-nya gitu antara operator dan juga subscriber. Nah, ini adalah produk dan service kita. Jadi kalau kalian melihat piramidnya ini ya, yang mobile ecosystem, sebenarnya Forest Interactive ini ada di piramid yang ketiga. Jadi memang kita itu berbeda nih dari Spotify, dari Joox, itu kita beda. Jadi kita memang di sisi itu yang membantu mobile operatornya. Contoh nih, kalau Spotify nih, dia perlu chargingnya kan kalau misalnya kalian bayar, itu kan bisa lewat pulsa, terus bisa lewat kartu kredit. Nah, yang lewat pulsa ini sebetulnya itu yang ada company lain yang handle. Nah, itu company-nya adalah kita sebagai Forest Interactive ini. Jadi kita itu provide yang namanya Direct Carrier Billing. Jadi atau DCB ya, lebih gampangnya itu DCB. Jadi DCB ini adalah sistem di mana kita itu akan nge-charge user-user ini. Contohnya View atau misalnya Spotify atau apapun itu yang ada potong pulsanya. Jadi pada saat potong pulsa itu sebenarnya program yang nge-develop itu tuh kita, tapi memang kita integrasi juga dengan mobile operator. Jadi makanya kalian nggak akan melihat nama Forest Interactive di situ. Yang kalian akan lihat adalah nama operatornya, misalnya Telkomsel 60.000, terus XL 60.000 juga. Nah, kayak gitu. Tapi itu sebenarnya yang bangun sistemnya adalah kita sebagai Forest Interactive. Jadi kita menjembatani mereka gitu sih. Dan selain itu kita juga punya customer support 24 jam. Udah selama 7 hari, jadi memang kita selalu standby semuanya, karena kan memang sekali lagi kita nggak pernah tahu problemnya itu akan muncul pada saat kapan, bisa aja subuh-subuh terus tiba-tiba ada problem error gitu kan ya. Jadi kita ada customer support selama 24 jam selama 7 hari. Dan ini service-service kita ada Digital Service Management atau di SDP. Nah, di SDP ini sama Yukmobi ini sebenarnya adalah sebuah content platform untuk para operator di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Terus kita juga ada application sama website development. Kita punya bayarin application tapi ini masih on develop. Terus ada juga The Styler. The Styler ini semacam aplikasi tapi untuk mengetahui nih style kalian itu, kalian suka style fashion yang seperti apa sih? Nah, itu The Styler. Terus kita juga ada games platform. Nah, games platform ini mulai dari World Codes, jadi kita juga jualan online voucher games. Terus ada juga Game Vento. Terus kita bahkan punya e-sports event organizer juga. Dan kita punya sister company kita ada 2, yaitu Elvo sama Primary Guard. Kalau Elvo ini lebih ke targeted ads. Jadi kalau kalian nih ngelihat di Instagram, kan kadang-kadang ada sponsored ads. Terus kalau misalnya di Google, kadang-kadang kan ada Google Ads gitu ya. Terus kadang-kadang di Yahoo Mail juga ada kayak sponsored ads-nya juga. Nah, itu tuh sebenarnya di balik semua itu ada company-nya juga. Nah, kalau company kita namanya adalah Elvo. Jadi kita mentargetkan memang sesuai targetingnya si klien. Jadi misalnya kliennya mau targetnya itu ibu-ibu sosialita doang nih. Nah, kita bisa set targetnya itu. Kemudian kita juga ada Primary Guard. Kalau Primary Guard ini lebih ke security on the cloud. Biasanya itu kita jual produk ini itu untuk government sih. Karena memang yang biasanya perlu security yang benar-benar tebal dan kuat itu biasanya dari pihak government. Jadi kalau kalian tahu nih antivirus tuh ya biasanya ya, itu tuh sebenarnya bukan security yang sekuat itu gitu. Jadi kalau ini tuh benar-benar sebelum hacker ini menembus kayak security-nya gitu ya di aplikasi ini, kita tuh kayak ada di bagian depannya lagi. Jadi kalau misalnya kita udah jebol nih, terus hackernya masuk gitu ya, nah ini tuh nanti akan masih ada lagi security di dalamnya gitu. Jadi Primary Guard itu menjual security yang ada di depan, yang di paling depan gitu, gak ada depannya gitu. Itu adalah produk dan service kita. Terus ini adalah partner-partner kita secara worldwide, jadi ada Tuntok, U-Mobile, XOX, jadi ini tuh benar-benar semua yang dari 14 negara yang tadi kita beroperasi. Terus ini juga ada content provider-nya juga, dan juga partner-partner kita, mulai dari View, terus kalau di Indonesia mungkin yang paling terkenal View ya, jadi ya aku kasih contohnya View aja, tapi ini klien-klien kita dan juga partner kita secara worldwide.
Nah, selain itu, aku mau introduce juga nih soal Wallet Codes. Jadi kalau Wallet Codes ini adalah portal yang menjual game vouchers. Nah, bedanya apa sih dengan yang lainnya? Kalau kita itu ada yang namanya sistem loyalty, yang kita sebut sebagai P-Points. Dan Wallet Codes sendiri itu udah ada di 6 negara sejauh ini. Nah, selain Wallet Codes, kita juga ada Fight yang sebuah e-sports organizer. Jadi kalau misalnya nanti hari Sabtu ini sebetulnya kita ada online turnamen nih. Online turnamennya tuh online turnamen PUBG. Jadi kalau misalnya kalian ada yang main PUBG gitu ya, ada yang tertarik soal online turnamen, terus kepengen ikut turnamen-turnamen game online, nah itu kalian bisa juga nih cek nih ke halaman Instagram kita, Wallet Codes ID, dan nanti kalian bisa dapat informasi di situ tuh. Cara-cara kayak ikutan turnamennya kayak gimana sih gitu. Megan, ya, seru banget nih. Tapi kayaknya teman-teman udah pada mulai nanya nih. Okay. Let's say one more minute, then we wrap it up, ya? Oke, sure. Nah, ini offline events yang kita pernah adain nih. Jadi ada turnamen juga, kita open booth, terus ada talk juga, terus kita sempat ke kampus-kampus juga gitu. Dan ini live at Forest. Ini memang kita benar-benar apa ya? Kita selalu ada lunch juga, terus kita ngerayain birthday party juga, terus biasanya itu ada perayaan-perayaan tiap negara. Jadi kalau misalnya kalian dari Philippines, terus kalian lagi ada National Day-nya Philippines nih, nah kita akan celebrate bareng biasanya di kantor, begitu. Dan ini kalau misalnya kalian kepengen tahu nih lebih lanjut, gimana caranya masuk ke Forest Interactive, nah ini kita ada, kalian bisa cek aja nih nanti. Gitu aja sih. Thank you. Dan kalau kalian mau connect sama aku juga di LinkedIn, terus mau tanya-tanya lebih lanjut yang mungkin kalian nggak mau nanyain secara publik ya, itu kalian juga bisa sih. Nanti kita bisa langsung connect aja lewat LinkedIn. Thank you. Oke, thank you Megan. Ntar nih saya masih ngeliat kayaknya ini semakin ke belakang semakin banyak gitu kayak pertanyaannya ntar ya. Oke. Aku sharing ya. Ya boleh. Oke. Ntar, saya mulai dari pertanyaan yang diterima pertama kali ya, yang pertama kali masuk. Ini dari Stephanie Audi, dia nanyanya, gimana sih cara cari pekerjaan untuk pertama kalinya nih? Apa harus cari pekerjaan yang sesuai kemampuan atau dari sesuatu yang mudah dulu gitu? Jadi kalau menurut Megan gimana nih? Kalau menurut aku sih mendingan sih kalian tuh cari tahu dulu nih kalian sukanya sebetulnya apa sih. Kadang-kadang kan kalau kalian misalnya di sastra Inggris gitu ya jurusannya ya, kan belum tentu nih kalian tuh ternyata suka setelah kalian menjalani, wah ternyata aku nggak terlalu suka nih sastra Inggris nih, contoh. Nah, di situ kalian bisa cari tahu nih, misalnya kalian sukanya di dunia, misalnya pariwisata ya, kayak aku gitu ya. Nah, kalian bisa cari-cari nih lowongan di pariwisata yang masih mensupport kemampuan bahasa Inggris kalian atau skill kalian gitu selama kalian menjalani kuliah di sastra Inggris gitu. Karena kan itu masih sebenarnya sih masih cukup terkoneksi kan kayak gitu sih. Jadi sesuaiin juga sama skill kalian, terus sama apa sih yang kalian suka, itu sih saran aku sih. Kalau untuk pekerjaan pertama ya. Pekerjaan pertama gitu ya. Jadi karena belum tentu juga pekerjaan pertama itu akan langsung cocok ya. Jadi mungkin ntar perlu ganti kerjaan dulu untuk cari. Kadang-kadang soalnya kita nggak tahu apa persis apa yang kita mau gitu loh sebelum kita nyoba beberapa hal gitu kan. Iya, betul. Jadi mulailah dengan yang kalian suka. Kalau nggak takutnya sih begitu kalian masuk terus trauma gitu kan. Kalau kalian suka gitu. Iya. Benar banget. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fanny. Dia nanyanya, Kak Megan, kalau dari sudut pandang kakak, mana yang lebih penting, benefit atau environment di dunia kerjanya? Karena mungkin small company environment-nya lebih nyaman, tapi benefit-nya nggak terlalu banyak gitu. Gimana nih Megan? Kalau untuk pandangan aku nih, environment. Karena benefit itu, mungkin kalian merasakan benefitnya nih, tapi pada saat environment-nya kalian tuh nggak enak, sebenarnya benefitnya itu jadi sia-sia gitu. Karena kan kayak kalian tuh merasa capek terus gitu loh. Kayak kerja, aduh orangnya ketemu orang ini lagi, ketemu dia lagi, terus kayak kalian udah nggak suka duluan gitu. Jadi semangat kalian sendiri udah down. Padahal benefitnya banyak nih, misalnya kalian dapat nge-gym gratis, terus kalian dapat asuransi gratis. Tapi kayak jadi sia-sia semuanya karena kayak kalian udah capek duluan sih.
Jadi environment sih yang lebih penting sih. Jadi males gitu ya ke tempat kerja, ngapain kalau ketemu orang-orang yang ini, jadinya semuanya kebuang gitu ya. Iya, betul. Dan kalian bisa berkembang juga sih kalau environment jelek ya. Gitu. Iya, benar. Oke, ini berikutnya ada dari Natalia Kristiva. Nah, ini si Kristiva ini kayaknya udah bentar lagi lulus ya. Selamat ya, udah mau jadi fresh graduate, katanya udah nunggu wisuda aja. Terus dia nanyanya, kalau apply pekerjaan pertama kali gitu sebagai fresh graduate, apa sih yang perlu ditonjolkan? Karena setahu dia banyak perusahaan yang minta pengalaman, sedangkan sebagai fresh graduate kan kita nggak punya pengalaman gitu. Gimana, Megan? Betul. Waktu aku nggak ngerti ya kalau Natalia ini dulu pernahkah kayak join organisasi contohnya. Karena kalau biasanya sih waktu pengalaman aku dulu ya, interview pekerjaan pertama ya, aku kan juga nggak ada pengalaman apapun kan. Apalagi waktu itu kayak kementeriannya pariwisatanya Filipina kan. Waktu itu sih aku cuman share gitu ya ke yang interview waktu itu usernya langsung yang interview. Jadi waktu itu aku share sih kalau memang aku suka dengan dunia pariwisata meskipun aku nggak ada background pendidikan pariwisata sama sekali. Terus aku share juga gitu. Biasanya tuh lebih ke soal sharing passion kalian juga sih. Dan juga sebetulnya kalian tuh nyoba hal apaan aja nih selama kalian itu mencari-cari pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kenapa kok kalian mau apply di company itu meskipun pengalaman kalian belum mencukupi. Tapi kalau kalian misalnya nih selama di universitas itu kalian gabung di organisasi, nah itu sebenarnya ada plus poinnya karena kalian bisa nambahin tuh pengalaman kalian. Oke, memang Pak saya belum berpengalaman di sini atau misalnya Pak atau Bu gitu ya, saya belum berpengalaman di sini. Tapi selama di universitas saya mengikuti juga nih organisasi dan dalam organisasi tersebut misalnya nih saya di bagian acara dan waktu itu saya banyak banget ngehandle acara ini itu. Jadi ini tuh cocok banget dengan yang saya apply sekarang nih sebagai seorang marketing misalnya gitu. Ya, jadi bisa pengalaman. kalian support pada saat itu sih. Oke. Jadi nggak harus pengalaman kerja ya, Megan. Jadi kayak pengalaman berorganisasi di kampus itu juga diperhitungkan ya? Iya. Oke, gitu ya, Iva. Good luck untuk cari kerjanya. Iya, good luck. Nanti kalau misalnya belum jelas, bisa ini ya, tanya lagi aja langsung di kolom chat. Ini ada dari Nandia Thomas. Ada beberapa. Yang pertama dulu deh. Dia nanyanya, gimana ya kalau misalnya kita kerja di tim, tapi ternyata atasannya itu istilah dia menyalahgunakan senioritasnya atau mungkin abusive terhadap tim yang dampaknya menghambat perkembangan kerja dari timnya. Gimana tuh, Megan? Oke. Kalau misalnya dengan atasan yang abusive itu pasti akan ada. Nah, kalau kalian menghadapi hal yang seperti itu, kalian tuh bisa langsung ngomong aja sih sama atasan kalian. Kalau misalnya menurut kalian nih, oh ini tuh nggak benar nih, kalian bisa ngomong. Tapi kalau misalnya atasan kalian tuh sama sekali nggak bisa diajak ngomong, tentunya kalian opsi kedua kalian adalah pergi ke HRD. Nah, kalian bisa dulu nih, HRD itu kayak fungsinya sebagai penengah sih. Oke, ada something wrong nih sama tim ini nih. Nah, kalau dengan bantuan HRD, kalian bisa menengahi dulu lah ya. Kalau seandainya HRD kalian misalnya nih, ternyata HRD kalian satu geng nih sama atasan kalian gitu ya. Sama-sama nggak ada yang mau bantu gitu, kalian dicuekin. Opsi terakhir kalian itu sebenarnya kalian pergi lagi ke yang paling atas nih. Misalnya CEO-nya atau misalnya ada head of department, tergantung ya strukturnya segede apa ya. Jadi kalian bisa pergi lagi di atasnya gitu. Sampai kalian menemukan jalan keluarnya gitu sih saran aku sih. Jadi jangan takut ya, maksudnya ada orang tuh cuma lapor doang tapi begitu tanya terus begitu diajak duduk bareng nyelesain masalah terus diem-diem aja gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus berani juga untuk speak up-nya sih gitu. Oke. Terus berikutnya dia nanya soal internship nih. Gimana sih caranya biar kepilih di program kepilih jadi intern gitu. Jadi kalau dari sudut pandang perusahaannya apa sih yang dicari gitu? Kalau untuk internship sih sebetulnya company itu lebih terbuka sih dan lebih nggak strict sih. Selama pengalaman aku ini ya apply internship ya, biasanya mereka akan tanya doang. Sebenarnya kok kamu mau sih
waktu itu aku sempat internship di Otis. Otis tuh perusahaan elevator. Jadi di waktu itu dia nanya, kok mau sih internship di elevator? Emang tahu apa soal elevator gitu kan? Waktu itu aku cuma ngomong, iya waktu itu sempat cari-cari tahu dan ternyata Otis itu background-nya apa ya? Kayak aku pokoknya cerita gitulah, pencari tahuan aku tuh sejauh apa, terus aku juga tahu nih Otis ternyata dipakai di Menara Eiffel, terus di mana kayak aku lebih cerita ke situ sih. Jadi pada saat company itu dengar, oh intern aku ternyata intern yang apply ini ternyata tahu banyak banget nih soal company, meskipun nggak punya background apapun, tapi kalau kita berusaha mencari tahu soal company itu kayak lebih seneng gitu. Oh ternyata memang dia niat nih apply di sini gitu. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Jadi jangan pernah takut sih kalau kalian nggak punya pengalaman sih. Oke. Jadi siapin aja ya, cari tahu lebih banyak gitu kan sebagai modalnya. Iya, Jadi betul. jangan datang terus kayak ya saya sengaja sih Pak Bu Iya. mau nyoba gitu, kayaknya langsung nggak keterima. Iya betul. Atau kadang-kadang kan cuman oh iya karena company-nya gede misalnya kalian apply di Sampurna gitu. Kalian cuma apply doang tapi nggak tahu gitu sebenarnya nih company ngapain cuman karena company-nya besar itu juga. Oke. Terus ini dia nanya kalau nih misalnya kita kerjanya di company yang ternyata beberapa tahun ke depan udah nggak terlalu dibutuhin, mungkin udah nggak terlalu apa ya, agak ketinggalan zaman gitu kali. Terus kalau menurut Megan gimana nih? Agak susah sih ya sebenarnya memprediksi Iya, betul. bakal obsolete atau enggak gitu, bakal masih dibutuhin enggak itu. Apalagi sekarang dengan pandemi ini, kayaknya kita nggak bisa ngelihat jauh ke depan juga, ya nggak sih Megan? Iya, betul sih. Cuman paling aku bisa advice-nya yang soal yang dan mengulang dari nol itu ya. Sebetulnya kalau mengulang dari nol, apalagi karena apa ya industrinya paling kan cukup berbeda jauh kan, apalagi kalau udah tereliminasi udah pasti nggak bisa kerja di industri itu lagi. Yeah. Mengulang dari nol itu nggak masalah dan nggak benar-benar mengulang dari nol. Contoh nih kalau kalian posisinya marketing ya, di perusahaan atau di industri lain itu kan pasti ada marketing nih. Cuman memang kalian itu mengulang dari nolnya ininya nih, knowledge kalian di industri tersebut sih. Tapi kalau untuk skill marketing itu dimanapun akan sama sih. Paling kalian harus belajar dulu nih foundation industri itu seperti apa gitu sih. Dan jangan pernah takut juga karena sebenarnya kalian nggak akan benar-benar mengulang dari nol kok sebetulnya gitu sih. Jadi apa ya kalau dibilang ada transferable skills gitu ya Megan. Jadi betul. Apa yang kita pelajari sekarang atau apa yang kita lakukan gitu ya ke profesi yang lain gitu. Iya betul, profesi yang lain betul. Cuman kita perlu belajar lebih lanjut aja soal industri yang baru ini seperti apa. Benar, kuncinya di belajar ya, pokoknya jangan capek belajar, jangan capek cari tahu. Ya, betul. Nah, kalau yang ini dari Selin, dia nanyanya ke Megan yang di awal nih. Dia nanya gimana sih caranya bisa kerja di Philippine Tourism tadi, sama kalau mungkin di perusahaan internasional, apa yang perlu disiapin? Oke. Kalau aku cerita gimana caranya kerja itu mungkin kepanjangan ya, tapi intinya sih waktu dulu itu nggak sengaja sih sebetulnya sih. Aku tuh awalnya apply-nya tuh di Galileo. Galileo tuh kayak sistem ticketing airlines gitu. Simpelnya seperti itu ya. Cuman waktu di interview sama usernya, terus di interview akhirnya tuh di interview sama direkturnya. Nah, waktu sama direkturnya ini kan sharing nih. Terus aku juga share kan kayak aku sukanya apa segala macam. Nah, tiba-tiba ternyata Philippine Tourism ini kayak somehow tuh masih satu umbrella gitu sama si Galileo ini. Begitu. Simpelnya tuh kayak gitu. Cuman kalau diceritain lebih lanjut nanti kepanjangan sih. Tapi itu sebenarnya secara nggak sengaja sih waktu itu sih. Cuma kalau misalnya kalian mau apply, Selin mau apply, nanti aku bisa coba tanyain sih karena masih ada teman-teman aku yang masih kerja di sana juga sih. Selain Philippine Tourism, kalau mau yang lain juga nanti bisa kontak aku sih. Nanti aku coba tanyain ke teman-teman aku deh. Nah, ini gunanya ini ya, apa kakak tingkat ya yang udah alumni yang lulus ya, bisa bantuin gitu ya. Enggak sih, sebenarnya kayak it's more about networking like. Iya, betul. Oke.
Kayaknya masih Kak Jessi masih ada waktu buat pertanyaan atau enggak? Udah nggak ada? Udah nggak ada ya? Oh, satu aja, oke. Satu aja. Kalau gitu, ini deh, yang Devina, karena kita first come first serve gitu kan. Dia nanya, kalau belum lulus, belum dapat gelar S1, tapi mau kerja itu mungkin nggak ya Kak? Gimana ya caranya gitu? Mungkin aja kok, karena banyak semenjak aku di dunia ini ya, di dunia pekerjaan ya, banyak banget orang itu yang cuma lulusan SMA atau SMK tapi udah kerja gitu. Jadi itu sebenarnya nggak masalah sih. Cuman memang jangan berharap dengan apa ya, posisi yang tinggi banget, apalagi kalau misalnya awal-awal kerja. Jadi kalau awal-awal kerja kalian paling mulainya sebagai seorang eksekutif kan biasanya. Dan banyak juga yang orang tuh kerja sambil kuliah. Jadi kalian bisa menyesuaikan aja sih sama apa ya, kemampuan kalian juga, terus sama education level kalian juga. Itu kalian bisa rajin-rajin ngeliat di lowongan, itu biasanya kan ada tulisannya tuh minimal lulusannya apa. Dan jangan pernah punya mindset, oke, kalau cuma lulusan SMA berarti cuma bisa misalnya nih jadi yang misalnya jadi admin doang, atau misalnya jadi OB doang, atau misalnya jadi apapun itu yang nggak di tim inti gitulah. Sebenarnya kalian bisa kok tetap masuk ke tim inti gitu, meskipun kalian lulusan SMA, lulusan SMK, biasanya kan SMA atau SMK kan, itu masih tetap aman sih. Jadi kuncinya sih sebetulnya asal kalian mau nyoba aja sih. Kalau kalian nggak nyoba, ya kalian nggak akan pernah tahu gitu sih. Oke, setuju. Oke, udah dikode tadi, tinggal pertanyaan terakhir ya tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan kali ya, like take away-nya dari apa yang tadi disampaikan Megan di webinarnya, masih sedikit perempuan di posisi leadership, di posisi pemimpin di industri teknologi, khususnya di Indonesia gitu ya. Terus padahal ada keuntungan-keuntungan ketika seorang perempuan menjabat di posisi leadership tersebut, seperti yang tadi disampaikan Megan, cara berpikir yang berbeda, pandangan dan lain sebagainya, itu akan semakin memperkaya sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang tertarik bekerja di bidang industri teknologi, tapi dari latar belakang pendidikan yang bukan industri teknologi, nggak usah khawatir, karena seperti yang tadi Megan bilang, nggak jadi masalah kok. Yang penting jangan lelah untuk cari tahu, jangan lelah untuk belajar, karena itu modalnya gitu. Karena semua pasti masuk ke suatu perusahaan baru apapun itu pasti harus belajar lagi. Gitu. Dan memang ada beberapa tantangan kalau kita jadi perempuan di posisi pemimpin. Satu yang tadi Megan highlight itu trusting your own decision. Jadi kadang-kadang kita sendiri meragukan diri kita sendiri gitu, atau keputusan yang kita ambil. Padahal itu bisa menghambat gitu. Dan mungkin judgment from others itu yang saya highlight tadi, karena masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa kayaknya nggak efektif deh kalau perempuan duduk di kursi pemimpin gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk diselesaikan kali, atau diatasi gitu. Karena itu tantangan-tantangannya. Dan yang terakhir, internship itu penting. Jadi sebelum beneran masuk ke dunia kerja, kalau bisa punya kesempatan untuk internship, itu bagus banget, karena akan langsung tahu gimana sih, dapat pengalaman langsung gitu. Dan intern juga risikonya lebih kecil kali ya Megan, jadi nggak akan dikasih beban pekerjaan yang sampai gimana gitu, dan juga risikonya untuk kayak dipecat dan lain sebagainya itu masih nggak relevan gitu, karena dia posisinya intern. Oke. Ada lagi Megan mau nambahin mungkin? The highlight? Apa ya? Kalau untuk highlight sih, intinya sih jangan pernah lelah untuk mencari tahu, dan juga jangan pernah lelah untuk belajar. Dan sebetulnya itu yang paling penting, jangan pernah takut buat melangkah. Soalnya biasanya langkah awal ya, itu apa ya, berat banget gitu biasanya. Tapi pada saat kalian tuh udah berani ngambil langkah tersebut, nanti apa ya,
pintu-pintu tuh bakalan kebuka sih untuk kalian sih. Asalkan kalian tetap berusaha ya, bukan kayak udah ngelangkah ya, udah habis diem aja gitu ya nggak akan ada opportunity yang datang ke kalian gitu Bener. sih. Dan kalaupun gagal, kalaupun kayak masih nggak pas, jangan kecil hati gitu kan, karena masih ada hal-hal yang kalian bisa pelajari, yang kalian bisa bawa ke profesi selanjutnya atau ke company berikutnya gitu. Ya, betul. Oke, kayaknya ada pengumuman ya dari Petra Career Center. Di sesi yang hari ini, being a female leader in technology industry, ini udah selesai bareng Megan. Cuman Petra Career Center juga mau ngingetin bahwa untuk informasi-informasi yang misalnya kalian butuh tahu soal webinar berikutnya atau soal info tentang dunia kerja, bisa follow Instagramnya aja, langsung @petracareercenter. Tapi untuk yang khusus untuk lowongan kerja, nah terutama buat yang baru lulus sidang skripsi nih ya, udah mau wisuda, meskipun wisudanya offline ya katanya kemarin, ikut Instagramnya petracareercenter.job, itu yang khusus buat lowongan-lowongan kerja ya. Lalu jangan lupa untuk registration out di petra.id/pccsw01ro. Oke, linknya ada di situ. Dan ini webinar yang hari ini masih webinar yang pertama dari rangkaian webinarnya Petra Career Center, karena berikutnya minggu depan ada sesi webinar yang lain. Boleh dibagi Kak Jessie sesi webinarnya apa minggu depan? Mungkin ada yang belum registrasi, mungkin ada yang tertarik atau belum tahu infonya. Nah, ini bisa dikasih tahu nih biar mereka bisa registrasi, biar bisa ikut juga. Sebentar ya, Kak. Nah, macet ya. Tadi teman-teman jangan lupa Kak Megan tadi bilangnya juga kayak terbuka untuk ditanyain lewat LinkedIn. Bener ya Kak Megan? Iya, betul. Ditanyain lewat LinkedIn. Jadi memang waktu kita terbatas di webinar ini, cuman bisa itu tuh ambil tawarannya Kak Megan. Kalau pengen nanya lagi sesuatu yang mungkin nggak nyaman untuk dibagikan secara ke orang-orang lain dengan umum, secara umum gitu, bisa langsung kontak Kak Megan. Ini kakaknya masih mencoba screen sharing ya? Ya. Kak, kenapa ada banyak foto saya di situ, Kak? Kan malu, Kak. Aduh, nggak bisa keluar ya, Kak? Iya. Mungkin di share kali. Instagram aja kali ya. Ini nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa-apa. Coba saya lihat ya. Untuk minggu depan itu ada webinar yang namanya The Industrial New Normal in Indonesia After Pandemic. Nah, jadi itu istilah yang sering digaungkan belakangan ini gitu kan. Meskipun pandeminya belum bisa teratasi, tapi udah pada new normal. Oke lah gitu ya, new normal ini bakal kayak apa sih di perusahaan-perusahahan gitu ya, industrial new normal setelah pandemi ini. Guest speaker-nya nanti akan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi ini langsung gitu ya dari pihak pemerintah, dan hostnya akan ada Bu Fani Lesmana dari Ilmu Komunikasi. Langsung aja registrasinya di petra.id/pccsw02. Tanggal 30 Juni jam 10 juga. Gitu ya, Kak Jessie, saya adlib aja ya, nggak usah ditampil. Oke, yang terakhir, teman-teman, ini ada permintaan dari Petra Career Center untuk screenshot peserta webinar ini. Jadi, bolehkah tolong dinyalakan kameranya? Bentar aja. Bentar aja. Nggak apa-apa yang belum mandi atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Cuman kecil-kecil ntar keluarnya. Ya, Kak Jessie boleh diatur mungkin. Ya.
Bentar ya, kami screenshot dulu ya. Oh, ini Megan, dia nanggepin Sheila meskipun nggak dibahas di forum ya Sheila, itu ada jawaban dari Megan. Manfaatin LinkedIn. Nggak apa-apa ya Megan, berarti is it like a common practice ketika orang DM kamu lewat LinkedIn gitu terus nanya-nanya? Iya sih, biasanya ya, tapi jangan yang polite ya, jangan langsung nanya gitu. Tahu-tahu kerja di sini gimana sih gitu, tanpa apa paling perkenalan aja dulu. Misalnya aku Sheila nih, aku pengen tahu dong Kak, kalau misalnya kerja di company ini tuh selama ini Kakak gimana sih? Ada apa maksudnya ya future karirnya gimana kayak gitu-gitulah. Biasanya mereka akan open kok. Tapi kalau orangnya nggak aktif di LinkedIn ya beda cerita ya. Tapi biasanya tanya itu sih. Biasanya waktu aku awal-awal juga kayak gitu soalnya. Kayak coba-coba aja gitu. Cari-cari dulu gitu di LinkedIn. Sudah. Oke. Sudah Kak? Sudah di... Ya, udah di screenshot? Sudah. Oke. Terima kasih. Nah, itu tanda bahwa sesi webinarnya udah selesai. Terima kasih banget ya Megan. Udah banyak berbagi tentang gimana sih jadi pekerja terutama perempuan gitu ya di posisi leader di industri teknologi di Indonesia. Pasti banyak membuka wawasan teman-teman juga, khususnya yang dari banyak prodi yang berbeda. Dan terima kasih juga buat Pusat Karir yang mengadakan ini, jadi saya juga bisa belajar langsung dari Megan bersama teman-teman yang lain. Jangan lupa ngisi registration out ya, teman-teman. Itu gunanya buat apa, Kak? Buat ini, dapat sertifikat atau apa? Untuk yang mahasiswa, buat SKKK. Oke. Oke. Ya udah, terima kasih ya semuanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Megan, terima kasih Jessie, dan juga terima kasih Forest Interactive. Dadah, see you. See you. Bye.